Si Mamang ini kaget, friends. Tiba-tiba perempuan itu lompat dari gedung, friends. Nah, dari gedung jebruk, jatuh lah. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua? Nggak ada yang sakit kan friends? Nggak ada yang galau? Ya, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga selalu diberikan perlindungan ya friends ya. Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, di sini gue akan membawa cerita tentang pedagang kaki lima. Sebut aja namanya Mang Asip ya friend ya. Jadi Mang Asip ini dia berjualan nasi goreng friends. Berjualan nasi goreng keliling ya friends ya. Tapi pada singkat ceritanya, Mang Asip ini memutuskan untuk mangkal friends. Memutuskan untuk mangkal dan dia sedang mencari tempat yang cocok untuk dia mangkal. Nah, singkat cerita pada besoknya dia mencarilah sama anaknya ini tempat untuk dia berjualan ya friends. Mencari rezeki di situ friends. Akhirnya setelah dia muter-muter, banyak tempat yang kurang cocok. Nah, akhirnya dia menemukan tempat yang pas nih, Pres. Dari segi tempatnya juga bersih, enak, apalagi di dekat pinggir jalan ya, friends ya, yaitu di depan rumah sakit ya, friends ya. Nah, setelah si Mamang ini cocok, dia mantep juga. Nah, akhirnya dia mulailah berjualan di situ. Dan dia juga izin sama warga setempat, akhirnya diizinin dengan dia harus membayar uang kebersihan, membayar uang keamanan dan banyak pokoknya friends. Akhirnya si Mamang ini menyetujui karena seikhlasnya friends ya warga situ mintanya, akhirnya si Mamang ini menyetujui. Nah, singkat cerita hari pertama dia berdagang pun tiba friends. Nah, setelah dia berdagang itu ya namanya lagi pertama kali berdagang ya friends ya. Ya mungkin sepi lah friends lah, belum terlalu rame ya di situ. Belum terlalu ramai dan juga masih sepi, masih pengenalan friends lah. Akhirnya Mamang ini nyantai juga karena dia tahu ya friends, rezeki udah ada yang ngatur, tugas dia hanya berusaha friends. Nah, akhirnya dia berjualan di situ. Nah, singkat cerita dia mulai berjualan itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam friends. Nah, kalau dia bisa habis banyak ya paling dia pulang jam 9 ataupun jam 10. Nah, akhirnya dia berjualan di situ masih sepi friends hari pertama ini friends. Akhirnya ada friends beberapa orang pemuda yang beli di situ. 2 sampai 3 orang. Akhirnya di situ Mang bercerita, ya ngobrol-ngobrol aja. Mang baru Mang jualan di sini. Iya, nah saya baru banget jualan di sini. Oh, baru berapa hari Pak? Ini baru aja hari pertama saya jualan. Oh, akhirnya karena anak muda ini baik hati, karena dia juga ngekos di daerah situ, akhirnya dia pesen 10 lah buat temen-temennya juga. Nah, dipesan akhirnya memang seneng banget tuh, karena pada jam 10 itu akhirnya ada yang beli juga friends. Setelah sekian lama dia menunggu friends. Nah, akhirnya jadi langganan lah anak muda tersebut. Nah, dikala-kala dia berjualan, memang ini belum ngerasa friends. Ternyata tempat yang dia jualan itu friends adalah rumah sakit terbengkalai. Tapi memang ini ngerasa normal-normal aja. Kayak pada rumah sakit pada umumnya friends. Ya rame, banyak orang yang berkunjung ke situ, banyak juga pasien-pasien yang keluar masuk. Nah, akhirnya setelah seminggu dia berjualan di situ mulai rame friends. Banyaklah pembeli-pembeli yang datang ataupun penasaran sama dagangan si Mamang ini friends. Nah, karena emang nasi goreng itu top banget, dia juga udah berjualan selama 10 tahun ya friends ya. Akhirnya banyaklah pelanggan-pelanggannya si Mamang ini. Nah, terutama dia punya friends satu pelanggan itu, tapi dia belinya tuh di setiap jam 11 malam friend. Seorang perempuan, dia nggak pernah ngomong, dia cuman pesen doang. Nah, pasti dia pesennya itu satu friends. Pesen satu, nggak pedes dan juga nggak terlalu banyak porsinya friends ya. Akhirnya dibikinin lah sama si Mamang ini karena emang dia udah sering beli ya friendnya dibikinin. Nah, tapi setelah dibikinin tuh dia nggak pernah bilang apa-apa friends. Dia cuma diem doang, nggak bilang makasih sama sekali, diem sambil mengasih uangnya friends. Nah, dikasih lah Mamang kembaliannya. Akhirnya dia pergilah masuk rumah sakit. Mengiranya si Mamang ini dia adalah perawat friends, perawat di salah satu rumah sakit tersebut. Nah, karena Mamang ini nggak mau ambil pusing ataupun nggak mau kepo, akhirnya ya udah si Mamang diemin aja. Nah, kehadiran-kehadiran lain itu mulai muncul, friends. Di setiap jam 12 malam itu, si Mamang ini selalu ngedenger suara tangisan bayi, friends. Suara tangisan bayi, entah itu dari mana. Ya mungkin Mamang ini berusaha berpikir positif aja, friends. Karena ya emang rumah sakit, di situ juga pasti ada ruang bersalinan. Ya pasti banyak juga ibu-ibu yang melahirkan di situ. Nah, tapi Mamang ini nggak mau berpusing. Nah, tapi suara-suara itu sering muncul lah, friends. Di jam-jam 12 malam pokoknya. Itu sering muncul pas Mamang ini mau pulang ataupun Mamang ini lagi beres-beres
dagangannya ini, friends. Nah, singkat cerita, si Mamang ini kaget, friends. Pas jam 10 malam ini, tiba-tiba itu ada perempuan yang duduk di balkon, friends. Duduk di balkon rumah sakit, dia tuh teriak-teriak, Neng, kamu ngapain, Neng? Karena dia kaget ya kan, tuh tiba-tiba mungkin dia takutnya ini dia depresi atau gimana, seorang perempuan ini akhirnya si Mamang ini teriak-teriak dari kejauhan, karena emang lumayan agak jauh ya, friends, berseberangan ya, rumah sakitnya diteriak-teriak. Nah, si Mamang ini kaget, friends, tiba-tiba perempuan itu lompat dari gedung, friends. Nah, dari gedung jeblok jatuh lah. Nah, setelah si Mamang ini panik, dia berlari sambil teriak-teriak kita tolong, tapi kan memang karena jam 10 malam lumayan sepi ya, friends ya, nggak ada orang yang denger. Dia berlari ya, friends, berlari menuju tempat si perempuan ini jatuh, friends. Setelah dia nyampe situlah, kok nggak ada orang, nggak ada yang jatuh, dan juga nggak ada bekasnya sama sekali, friends. Nah, di situ Mamang ini mulai bingung, sebenarnya ada apa sih, friends. Nah, akhirnya Mamang ini memutuskan lah, karena emang nggak ada yang jaga ya, gerobaknya takut isengin ataupun takut uang jualannya hilang, akhirnya dia balik lagi lah ke dagangannya tersebut. Nah, dagangannya tersebut, nah setiap kali si Mamang ini pulang ke rumah dan menghitung uang hasil jualannya itu, friends, dia itu selalu menemukan satu daun ya, friends, satu daun kering berwarna coklat itu pasti selalu ada di laci gerobaknya, friends. Nah, karena si Mamang ini bingung sebenarnya itu daun dari mana. Ya kadang Mamang juga berpikir positif, karena di sekitar si Mamang ini jualan itu ada pohon besar juga, friends. Jadi dia di bawah dan di atas juga ada pohon besar, friends. Itu rindang lumayan lah buat Mamang ini berteduh. Nah, karena Mamang ini nggak mau ambil pusing ya, setiap kali dia berjualan dia selalu membaca Bismillah ya, semoga diberikan kelancaran. Nah, sampai pada akhirnya tiba-tiba itu, friends. Nah, tiba-tiba itu ada anak kecil, friends. Ada anak kecil yang beli. Nah, dilayanin lah sama si Mamang, mau berapa porsi, Dek? Dia mau minta 2 porsi. Nah, setelah dia mau minta 2 porsi, dibikinin lah sama si Mamang ini nasi goreng 2 porsi. Nah, setelah dibikinin udah jadi, dikasih lah sama si Mamang ini anak, nasi gorengnya udah jadi. Setelah si anak kecil ini ngambil, tiba-tiba dia berlari, friends. Dia berlari ke dalam rumah sakit. Nah, si Mamang ini bingung, friends, karena keadaan jalan raya itu lumayan rame. Dia mau ngejar, takut ketabrak mobil lah. Akhirnya Mamang mengikhlaskan, friends. Dia yakin pasti, karena dia ikhlas dan juga yakin pasti ada kembaliannya ataupun pasti ada rezeki kalian 2 kali lipat dari ini, friends. Akhirnya Mamang ini mengikhlaskan karena dia ya namanya juga anak kecil, mungkin dia kelaparan ataupun mungkin dia nggak punya keluarga di sini. Akhirnya dikasih sama Mamang, mengikhlaskan. Nah, oke, dia terus berjualan seperti biasa, terus ya setiap pulang dia juga sering mendorong gerobaknya, karena kan emang dia sama anaknya ini kan, anaknya juga masih SMP lah, friends lah. Dia itu berkeluarga, mempunyai 3 orang anak, yang pertama anaknya masih SMP dan yang kedua ini masih SD, friends, sama yang ketiga juga masih SD, masih kecil-kecil lah yang kedua sama yang ketiga ini. Nah, akhirnya dia pulang. Karena itu lumayan banyak ya, friends, kadang memang sedih juga karena lumayan banyak, tapi masih ada kejadian yang pembeli nggak bayar. Ya udah, akhirnya Mamang mengikhlaskan, dia pulang lah, friends, berjalan. Nah, sampainya dia pulang, dia tuh ngelihat, friends, nggak jauh dari dia tempat berjualan, kurang lebih itu 10 meteran, 100 meteran dari tempat dia berjualan, dia ngelihat perempuan itu berdiri di pinggir jalan, friends, sedang menangis, friends. Gitu, dia sedang menangis. Akhirnya si Mamang ini mendekati lah, friends. Takutnya si perempuan ini korban kejahatan ataupun dia memang lagi sedih atau bagaimana, dideketin lah sama si Mamang tersebut. Si Mamang ini bertanya, kamu kenapa, Neng? Kok di sini malam-malam sendirian? Ini udah tengah malam. Apa, Neng? Rumah kamu di mana? Dia cuma diem dulu, friends, nggak mau jawab sama sekali, cuma nangis doang. Sambil nunduk, rambutnya ke bawah, dia juga nunduk, gitu, friends. Nah, akhirnya si Mamang ini inisiatif, friends, karena di gerobaknya itu masih ada sisa air minum, air putih, diambilnya sama si Mamang. Dia ngambil gelas, dia nuangkan air putih itu ke dalam gelasnya. Pas dia balik badan, tiba-tiba sosok wanita itu hilang, friends. Hilang entah kemana, bak ditelan bumi. Nah, akhirnya si Mamang ini sempat merinding dari situ, merinding. Tiba-tiba suasana jadi kayak mencekam gitu, friends. Merinding. Nah, akhirnya si Mamang buru-buru dia dorong tuh gerobak ya, buru-buru sampai ke rumah. Akhirnya dia cerita sama istrinya. Nah,
cerita sama istrinya, soalnya dia baru pertama kali ini friends ngalamin kejadian-kejadian yang aneh ini berturut-turut friends. Dia cerita sama istrinya ibaratnya meyakinkan, ini selagi niatnya kamu baik pak, ibaratnya mau nyari rezeki di situ, nggak mengganggu ataupun apa-apa, ya namanya juga rumah sakit, pasti banyak tragedi kelamnya, apalagi di rumah sakit kan rawan ya banyak lah istilah entitas sosok yang sering muncul. Nah, singkat cerita, akhirnya si Mamang ini istirahat. Setelah istirahat, besok paginya sama istri dia belanja ke pasar. Nah, akhirnya setelah dia belanja ke pasar, dia itu mendengar gosip-gosip rumah sakit terbengkalai, Rumah sakit terbengkalai yang itu banyak banget, setan-setannya, di situ. Cuman Mamang ini nggak tahu, ternyata rumah sakit terbengkalai itu tempat dia berjualan, Nah, Mamang ini kiranya rumah sakit itu normal-normal aja, kayak biasa aja rumah sakit pada umumnya. Nah, singkat cerita, dia nggak menghiraukan gosipan dari ibu-ibu di warung tersebut. Akhirnya dia pulang bersama istrinya. Seperti biasa dia menyiapkan yang buat berjualan nanti sore. Dia siapkan semuanya, dia masak bumbu-bumbunya, disiapkan semua, udah di flash di gerobak. Akhirnya dia sholat asar, Setelah dia sholat asar, dia mandi dulu. Setelah mandi, akhirnya dia berangkat, seperti biasa. Dia berangkat, pamitan sama istrinya juga sama anaknya. Dia berangkat berjualan nasi goreng, di sekitaran rumah sakit tersebut. Nah, akhirnya cukup lama, dari jam 5 sampai jam 7 itu lumayan banyak yang beli lah. Nah, Bang ini bersyukur sekali. Akhirnya di jam 8 sampai jam 9 lumayan sepi. Nah, ada satu pelanggan nih, yang perempuan tadi itu dia suka beli, Nah, setelah dia suka beli, ya biasa seperti biasa, Mamang udah hafal, dia nggak mau pedas, dibuatin sama si Mamang. Dia kasih uangnya, Nah, seperti biasa dia masuk. Nah, di situ, nah tiba-tiba, di daerah dia berjualan itu, dia tuh ngelihat kayak orang tuh ramai sekali, berbondong-bondong masuk ke dalam rumah sakit. Dia tuh kaget, ada apa ini? Apakah ada korban kecelakaan ataupun ada korban sakit atau bagaimana? Apa ini ya keluarga yang mengantarkan? Dia tuh kaget banget, karena itu ramai banget posisinya, ramai, dia berbondong-bondong masuk ke rumah sakit, Nah, setelah dia masuk ke rumah sakit, akhirnya Mamang ini biasa aja, karena toh ini bukan urusannya, dia cuma di sini mau berjualan, ya dia berjualan seperti biasa. Nah, sosok anak kecil yang di awal tadi dia ngambil dagangan yang nggak baik itu muncul lagi, tapi ya beda. Mamang ini ngelihatnya beda, dia itu beda sekali. Yang tadinya sosok anak kecil ini perempuan rambutnya pendek, tapi sekarang dia panjang, Sebenarnya Mamangnya agak curiga, ini orang yang tadi ataupun yang bukan. Nah, akhirnya setelah itu Mamang ini inisiatif, dia minta uangnya dulu. Nah, setelah nasi gorengnya dibuatkan, sudah jadi, dimintalah uangnya dulu, dikasih sama anak kecil ini. Nah, pas uangnya dikasih, nasi gorengnya dikasih ke anak kecil ini, tiba-tiba, uangnya itu berubah menjadi daun, Nah, kaget tuh Mamang ini, kok daun? Padahal sengertinya si Mamang ini, pertama kali si anak kecil ini ngasih itu berbentuk uang 100 ribuan, mana udah dikasih kembaliannya lagi, akhirnya dikejar lah sama si Mamang ini, si anak sosok ini masuk ke dalam rumah sakit, dikejar lah sampai ke dalam rumah sakit. Nah, setelah nyampe ke rumah sakit, sebenarnya dia bingung, yang kalau dari luar dia ngeliat itu ramai, tapi pas di dekat daerah rumah sakit ini kok sepi sekali, sunyi sekali suasananya, kayak nggak ada orang satu pun di situ, Nah, akhirnya dia melihat tuh anak kecil naik ke tangga, dikejar lah sama si Mamang ini. Dia naik ke tangga, akhirnya setelah naik ke tangga, tiba-tiba anak kecil ini masuk ke dalam ruangan di situ. Nah, setelah dibuka sama si Mamang ini, ruangannya itu kosong, nggak ada apa-apa, Jadi cuma ruangan doang, kotor, nggak ada ranjang rumah sakit yang nggak ada tirai-tirai buat pasien juga nggak ada, pokoknya kosong, gelap juga posisinya. Cuma ini kaget, apa mungkin dia masuk gudang atau dia masuk apa? Itu masih Mamang ini nggak bercala, karena dia langsung masuk nyelonong aja, gitu, tanpa adanya permisi. Nah, akhirnya si Mamang ini keluar lah dia. Sebenarnya juga agak janggal, karena kalau dilihat-lihat dari luar tuh ramai banget rumah sakitnya. Ya pada umumnya lah ramai sekali, maksudnya ada orang keluar masuk, ada yang menjenguk, ada yang keluar. Tapi pas dia masuk dalam kok sepi, rasanya tuh kayak emang rumah sakit ini nggak kepake lagi, Akhirnya dia keluar lagi, karena dia inget lagi dagangannya nggak ada yang jaga, akhirnya dia keluar lagi tanpa ambil pusing. Nah, dia keluar lagi lah. Setelah dia keluar lagi itu,
yang kaget itu friends, tiba-tiba itu nasi yang tadinya banyak itu tinggal sedikit friends. Nah akhirnya si Mamang ini pusing sekali apakah dia dirampok. Akhirnya dia ngecek uangnya friends. Setelah dia ngecek uangnya, ternyata alhamdulillahnya friends itu masih ada uang yang nggak hilang sama sekali friends. Nah akhirnya ya Mamang ini sebenarnya bingung ya, cuma nasi. Ya udah akhirnya dia pulang friends. Dia pulang, dia ceritalah sama istrinya. Cerita sama istrinya bahwa dia itu mengejar sosok anak kecil bu. Tapi saya tuh ngelihat nih, kalau dari luar tuh rumah sakitnya lumayan ramai. Tapi pas saya masuk ke dalam, itu rumah sakitnya tuh kayak kosong sekali friends. Kayak kosong sekali bu. Akhirnya ibu ini ngomong, kenapa kamu ngejar anak kecil pak? Ya dia itu bayar tapi pakai daun bu bayarnya. Makanya saya kejar inisiatif. Mana dia bayar yang pertama kali saya lihat itu uang 100 ribuan saya kembaliin. Nah tiba-tiba pas dia udah lumayan jauh agak melangkah itu tiba-tiba berubah jadi daun. Nah, akhirnya si ibu ini sempet bingung juga karena nggak masuk akal juga ya kan ceritanya si bapaknya, si suaminya ini nggak masuk akal juga. Nah akhirnya ya tambah pikir panjang, ibunya coba menenangkan si Mang Ucup ini, Mang Asep ini. Akhirnya ditenangkan, ya udah biasa aja lah. Nah sontak cerita banyak lah friends kejadian janggal. Salah satu itu ada kejadian yang Mamang ini nggak bisa lupa sama sekali friends. Jikalau pas dia baru datang sore-sore setelah jam 8 malam tuh tiba-tiba banyak sekali dari rumah sakit itu mengerubunginya friends. Nah mengerubunginya tuh banyak banget friends, banyak. Nah tapi yang anehnya friends, per orang itu pesen 3 porsi friends. Nah setelah dibikinin sama Mamang karena dia lumayan kewalahan karena sendiri friends. Nah dibikinlah 3 porsi friends. Setelah dikasih itu dia makannya cepet sekali friends, makannya cepet dan kayak nggak nafas gitu makanya. Itu ada 5 orangan friends. Itu dari rumah sakit, arah rumah sakit membeli dagangannya friends. Karena emang ini bingung sebenarnya, tapi bingung juga bersyukur juga karena dagangannya ada yang beli friends. Karena dagangnya ada yang beli juga. Akhirnya tanpa pikir panjang si Mamang ini ya udahlah mau sambil pusing. Nah singkat cerita ya biasa aja tuh bayar tapi uangnya normal friends. Jadi nggak berubah jadi daun uangnya. Nah akhirnya karena Mamang ini penasaran, dia carilah friend asal usul rumah sakit tersebut. Nah ada salah satu pelanggannya tuh yang bilang, Bapak udah lumayan lama Pak berjualan di sini, hampir 2 bulanan lah saya berjualan di sini. Nah akhirnya setelah Mamang ini bercerita seperti itu, banyak Pak, rame Pak pembelinya, banyak Bu, kebanyakan tuh dari rumah sakit ini yang beli. Nah sontak si ibu ini kaget, sontak si ibu kaget, sengertinya ibu, setaunya si ibu ini, rumah sakit ini tuh udah terbengkalai friends dari 3 tahun yang lalu. Tapi kenapa si Mamang ini taunya ngertinya rumah sakit ini biasa-biasa aja atau normal-normal aja, nggak ada yang janggal. Akhirnya si ibu ini ngomong lah, bukannya rumah sakit ini terbengkalai ya Pak ya. Akhirnya si Mang Asep ini diem friends, diem sontak merinding juga dan kaget. Apakah benar Bu, kata si Mang Asep ini. Nah sontak si Mang Asep ini cerita bahwasanya dia itu sering ngalamin kejadian-kejadian janggal juga setiap kali jualan di sini friends. Nah si ibu ini cerita emang di sini tuh rumah sakitnya lumayan angker Pak, karena emang udah lama sangat terbengkalai dan udah jarang banget. Paling banyak yang review itu paling ya konten kreator horor ataupun uji-uji nyali di sekitaran sini Pak. Nah si Mang ini sebenarnya agak bingung juga karena dia itu ngelihat rame banget friends di posisinya itu rumah sakit. Nah rame ya kayak normal aja, kayak biasa aja rumah sakitnya ini. Nah akhirnya si Mamang ini bingung juga karena emang dia ini tetap berjualan. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk tetap berjualan di situ friends. Nah tetap berjualan di situ. Nah singkat kata akhirnya friends ini akhirnya ini akhir dari si Mamang ini udah nggak betah lagi jualan di situ, atau dia memutuskan untuk pindah atau mencari lapak yang baru friends. Nah udah hampir 3 bulan dia berjualan di situ. Akhirnya si Mamang ini friends, si Mamang ini mendapati kejadian-kejadian yang lumayan menurut dia itu nggak bakal lupa seumur hidup friends. Nah jadi friends, nah anak kecil ini ketiga kalinya datang, dia pelontos, botak, nggak pakai baju, dan juga dia pesen nasi goreng. Nah Mamang ini inisiatif nggak mau buatin karena dia tahu ini bukan sosok manusia friends. Nah nggak mau dibuatin, tiba-tiba anak kecil ini marah friends, marah ditendang lah kursinya friends. Kan itu ada kursi-kursi plastik buat biasa pelanggan duduk ya, menunggu pembuatan nasi goreng, ditendang lah gitu.
Nah, Mamang ini kesel juga karena dia nggak tahu diri sama sekali. Dikejar lah si Mamang ini. Setelah dikejar, nah pas dia nyampe di depan gerbang rumah sakit tersebut, friends, langsung cep dia ngelihat, friends. Dia ngelihat sendiri sama mata kepalanya sendiri, itu rumah sakitnya bener-bener kosong, friends. Kosong dengan tembok-tembok yang sudah lumayan berlumut, cat-cat yang banyak sekali, pilok-pilokan kata-kata kasar. Akhirnya semuanya diam sejenak. Dia diam sejenak mengamati sekitar. Nah, di sela-sela dia melihat sekitar, friends, tiba-tiba ada sosok perempuan di balkon lagi duduk, friends. Jadi kan biasa rumah sakit ini ada jendela-jendelanya, sih ada balkon kecil di situ. Nah, akhirnya ada perempuan di situ duduk, friends. Duduk dengan kaki yang diongkang-angklingkan seperti ini. Dia cuma tertawa-tawa, friends. Tertawa-tawa. Memang ini nge-freeze, friends. Nge-freeze, gak bisa bilang apa-apa. Dia cuma ngeliatin ke atas gini, friends. Nah, setelah dia ngeliatin ke atas, pas dia udah bisa bergerak, sontak dia langsung berlari tanpa pikir panjang. Itu dagangannya nggak diberesin, kursi-kursi juga nggak diberesin, langsung dia tancap gas mendorong gerobaknya, friends. Nah, setelah dia mendorong gerobaknya, dia pulang lah terburu-buru sampai ke rumah, friends. Setelah dia pulang terburu-buru sampai ke rumah, akhirnya dia bilang cerita sama istrinya karena itu lumayan masih jam 11-an. Dia cerita sama anaknya. Akhirnya dengan inisiatif dia ngambil lah kursi-kursi tersebut, friends, karena belum diambilin, dia ambil lah si Mamang ini. Nah, setelah diambil, akhirnya si Mamang ini memutuskan untuk tidak berjualan di sekitar rumah sakit tersebut lagi, friends. Nah, akhirnya si Mamang ini pindah lah lokasi. Nah, alhamdulillahnya setelah dia pindah lokasi itu udah nggak ada pengalaman-pengalaman atau hal-hal janggal lagi, friends. Oke, thank you, friends yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, friends ya. Nah, buat kalian nih yang mau ngirimin cerita horornya ataupun cerita pengalaman-pengalaman pribadi pendakian, bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ataupun ke Instagram bawah ini, friends. Nah, dua kata akhir dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.